Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat dermawan yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang senantiasa ditunggu-tunggu dan disambut dengan sukacita oleh kaum muslimin pada umumnya dan juga oleh para hartawan, khususnya untuk mengaktualisasikan sikap atau sifat kedermawanannya, dan juga ditunggu-tunggu oleh para wartawan seperti Ani Pincai yang akan menyampaikan berita gembira kepada masyarakat Kabupaten Lahat atas datangnya bulan suci Ramadan. Dalam hal kedermawanan, sahabat Rasulullah SAW adalah sebuah keteladanan yang bisa kita ambil contoh dalam memberikan infak terbaiknya untuk kepentingan umat Islam. Para sahabat Rasulullah ini sama seperti kita, manusia biasa, namun memiliki sisi unik. Ada sahabat yang dihindari oleh kematian, dan juga ada sahabat yang senantiasa dihindari oleh kebangkrutan dan kemiskinan, seperti Khalid bin Walid yang bahkan meminum racun sekalipun kematian tak hendak menghampirinya. Bahkan dalam satu riwayat dikatakan hampir seluruh anaknya meninggal karena wabah timuas, dan sepertinya wabah tersebut menghindar dari Khalid bin Walid. Tapi kita meyakini bahwa kematian adalah pasti bagi setiap manusia. Kemudian Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat yang senantiasa dihindari dari kebangkrutan dan kemiskinan. Bagaimana dalam riwayat kurmanya yang busuk bahkan dibeli sebagai obat oleh orang-orang di luar Madinah. Dalam kedermawanan, kita mengambil salah satu biografi sahabat yang saya menyebutnya sebagai seorang yang dermawan tiada terkira. Kalau tagline sekarang itu tiada tanding, tiada banding. Abu Bakar As-Siddiq adalah contoh model sahabat Rasulullah SAW yang mampu memberikan infak dan sedekahnya kepada Rasulullah untuk kepentingan kaum muslimin dengan kualitas dan kuantitas yang terbaik. Abu Bakar As-Siddiq mampu memberikan seluruh kekayaannya kepada Rasulullah SAW, dan dalam riwayat dikatakan dia hanya meninggalkan untuk keluarganya hanya Allah dan Rasulnya. Sedangkan untuk para sahabat yang lain, Rasulullah SAW cenderung menolak untuk menginfakkan seluruh hartanya. Bagaimana kita ketahui bahwa sahabat-sahabat Rasulullah ini senantiasa berlomba-lomba untuk menginfakkan harta mereka, seperti Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan yang membebaskan sumur yang dikuasai oleh orang Yahudi, dan bahkan ketika ekspedisi Tabuk, Utsman bin Affan memberikan infak yang nilainya sepertiga dari biaya ekspedisi tersebut. Alasan Rasulullah SAW menerima infak, seluruhan infak dari Abu Bakar As-Siddiq, setidaknya ada dua hal yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita kepada kita. Yang pertama adalah Abu Bakar ini adalah sosok sahabat yang memiliki daya cipta materi. Ini disampaikan oleh Bapak Anis Mata bahwa memang sedari awal dalam biografinya Abu Bakar As-Siddiq adalah seorang saudagar, ia pedagang, dan ia mampu mengelola harta kekayaan. Karena itu salah satu alasan kenapa infak Abu Bakar As-Siddiq ini diterima secara keseluruhan oleh Rasulullah, karena Abu Bakar ini adalah salah satu orang yang dengan mudah untuk mengumpulkan harta.
Sebagai contoh, jika hari ini beliau menginfakkan 1 miliar, maka besoknya kemungkinan besar akan ada orang yang menginvestasikan hartanya dengan nilai yang sama atau bahkan lebih untuk dikelola oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena dia pandai, beliau pandai dan juga amanah dalam mengelola harta. Sama dengan sahabat yang lainnya, mereka adalah orang-orang yang mampu berdaya cipta materi, seperti kisah Abdurrahman bin Auf ketika hijrah. Beliau datang ke Madinah tanpa membawa harta kekayaan. Kemudian ia dipersaudarakan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ansor, Sa'ad bin Rabi, yang pada saat itu Sa'ad bin Rabi menawarkan kepada Abdurrahman setengah hartanya, kemudian akan menceraikan istrinya dan memberikannya kepada Abdurrahman bin Auf untuk dinikahi. Dari riwayat ini kita memahami bahwa konsep dari sebuah poligami itu yang disampaikan oleh Ustaz kita bahwa bukan menambah tapi mengurangi. Tapi kita tidak membahas masalah itu pada kesempatan ini. Abdurrahman bin Auf menolak secara halus tawaran dari Sa'ad bin Rabi. Kemudian ia bertanya kepada Sa'ad di mana letak pasar. Kemudian Abdurrahman menuju ke pasar dan ia mengambil mentega, kurma dari orang di pasar dan menjualnya kembali. Sampai dengan daya cipta materinya, dalam satu riwayat dikatakan Abdurrahman bin Auf ini memiliki harta yang bahkan kampaknya terbuat dari emas. Lebih menariknya lagi adalah bahwa selain kuantitas dari harta kekayaan Abdurrahman bin Auf ini, tapi juga memiliki kualitas keberkahan terhadap harta tersebut. Dalam satu kisah, ketika Abdurrahman bin Auf membagi-bagikan hartanya untuk kepentingan sosial di Madinah, ada seorang sahabat yang sama levelnya dengan Abdurrahman, sama-sama saudagar, itu ikut dalam antrian orang-orang tersebut. Maka ini menjadi buah bibir sahabat-sahabat yang lain, ada saudagar yang ikut antrian terhadap saudagar yang lain. Maka ditanyakan kepada saudagar muslim itu, kenapa dia ikut antrian untuk mengambil atau menikmati harta dari Abdurrahman bin Auf, sedangkan dia adalah seorang saudagar juga. Maka dikatakan oleh saudagar ini, apakah aku tidak boleh memberikan anak-anakku makan dari harta milik Abdurrahman bin Auf, sedangkan aku tahu bahwa harta itu mengandung keberkahan. Ini menarik bahwa tidak hanya kuantitasnya tapi kualitas dari keberkahan harta tersebut. Jadi yang pertama adalah para sahabat ini mampu mendonasikan hartanya, baik setengah maupun seperti Abu Bakar yang memberikan seluruh hartanya, tapi juga memiliki kualitas terhadap harta yang mereka kumpulkan. Kemudian alasan yang kedua, kenapa Rasulullah SAW menerima pemberian Abu Bakar As-Siddiq keseluruhan, selain mampu menciptakan materi, memiliki daya cipta materi, Abu Bakar As-Siddiq juga salah satu sahabat yang mampu memiliki daya cipta kondisi. Selain daya cipta materi, Abu Bakar memiliki daya cipta kondisi. Abu Bakar mampu menciptakan kondisi keluarganya terhadap tindakannya memberikan keseluruhan hartanya kepada Rasulullah SAW untuk kepentingan kaum muslimin. Kita simak ketika peristiwa hijrah kaum muslimin Rasulullah menuju Madinah, Abu Bakar As-Siddiq memberikan semua hartanya kepada Rasulullah untuk bekal hijrah itu, dan dikatakan oleh Rasulullah, apa yang kau tinggalkan kepada keluargamu? Maka jawab Abu Bakar, Allah dan Rasulnya yang aku tinggalkan untuk keluarga. Dalam kisah ini kita lihat ayah dari Abu Bakar, Abu Quhafah itu
bertanya kepada anak Abu Bakar, yaitu cucunya yang bernama Asma bin Abu Bakar, kekhawatirannya terhadap apa yang ditinggalkan Abu Bakar, bekal apa yang ditinggalkan untuk keluarganya. Maka Asma yang pada saat itu masih kecil menenangkan kegelisahan kakeknya, ayah Abu Bakar, dengan membawa kakeknya yang buta itu ke sebuah lubang dinding di rumahnya yang sebelumnya ia sudah meletakkan kerikil di dalam kain. Kemudian ia letakkan di lubang itu dan kakeknya dituntun untuk memegang lubang itu. Ini, kata Asma, harta yang ditinggalkan oleh ayah untuk bekal kita. Dan dari peristiwa hijrah ini kita bisa melihat bahwa Abu Bakar As-Siddiq mampu menciptakan kondisi bagi keluarganya untuk menerima keputusannya memberikan seluruh hartanya kepada Rasulullah SAW yang mungkin tidak dimiliki oleh sahabat-sahabat lainnya. Dan juga peristiwa hijrah ini adalah peristiwa yang semua keluarga Abu Bakar As-Siddiq memiliki peran dalam suksesnya peristiwa hijrah ini. Para sahabat dermawan sekalian, dua alasan itulah yang menyebabkan Rasulullah SAW menerima infak dan sedekah Abu Bakar As-Siddiq dengan keseluruhan, baik kualitasnya maupun secara kuantitasnya. Para sahabat Rasulullah SAW memahami dan meyakini bahwa sungguhnya harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah titipan yang harus disalurkan kepada yang berhak. Oleh karena itu, jauh-jauh Ali bin Abi Thalib, sahabat mulia Rasulullah SAW lainnya, setiap malam hari dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa, ya Allah, jadikanlah harta ini terletak di tangan kami, bukan di hati kami. Saja tangan adalah daya kelola. Oleh karena itu, harta yang kita miliki hendaklah senantiasa dikelola dengan baik untuk kepentingan agama, negara, dan umat Islam pada umumnya. Dan tentu berbahaya ketika harta itu sudah menghinggap di dalam hati kita, akan susah untuk melepaskannya. Kami dari keluarga besar Gelombang Rakyat Indonesia Kabupaten Lahat sangat mengapresiasi dari kawan-kawan masyarakat relawan Indonesia yang menjelang Ramadan ini akan mengadakan sebuah aksi sosial, baik itu pangan gratis kepada masyarakat, sembako gratis kepada masyarakat, dan juga menyantuni fakir miskin dan anak-anak yatim di dalam bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kawan-kawan masyarakat relawan Indonesia Kabupaten Lahat menjadi salah satu bentuk keteladanan kepada masyarakat yang lain, dan juga sebagai bentuk kemampuan untuk mengelola perbendaharaan, harta perbendaharaan umat ini. Kita meyakini perbendaharaan umat di Kabupaten Lahat ini sungguh dahsyat. Oleh karena itu dibutuhkan orang-orang yang mampu mengelolanya dengan baik, yang mampu mengelolanya dengan tertata, sehingga kemaslahatan umat khususnya di Kabupaten Lahat dapat lebih baik lagi. Dan ucapkan selamat bekerja menjelang bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kesehatan, menjaga kita sehingga kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke bulan suci Ramadan. Sebagai penutup, Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang yang berharta itu berlomba dengan kebaikan mereka, berlomba dengan amal-amal mereka. Lantas bagaimana dengan kami yang tidak memiliki harta?" Saya tidak ingin menyampaikan apa yang
disampaikan oleh Rasulullah SAW. Saya akan menganalogikan ketika kita memang tidak mempunyai harta, ketika kita tidak mempunyai perbendaharaan, atau hanya memiliki kebutuhan yang cukup untuk kita, dengan membagikan video ini, like, subscribe, dan juga lain-lainnya, itu merupakan salah satu sedekah atau infak terbaik bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.